Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh musalla Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kita berbagai macam nikmat-Nya, sehingga pada subuh hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yakni melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan subuh hari ini juga kita bersama-sama bisa bersilaturahim, yang mana ini semua bisa kita laksanakan tidak ada lain kecuali hanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini, setiap subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di mana para malaikat itu berkumpul di waktu subuh. Kata Rasulullah, apa tujuan para malaikat itu berkumpul di waktu subuh? Mereka mencatat semua amal-amal atau apapun yang dilakukan oleh umat Rasulullah SAW dan semua manusia yang ada di muka bumi. Dan malaikat subuh, malaikat siang itu bergantian, kata Rasulullah SAW, bergantian menjaga kita, mencatat amal kita. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Malaikat siang dan malaikat malam itu bergantian mendatangi kalian, kata Rasulullah SAW. Wa yajtami'u fi salatil fajri wa fi salatil 'ashr. Dan malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul mereka pada waktu asar dan pada waktu subuh. Dua waktu inilah malaikat siang dan malaikat malam berkumpul untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tsummal ladzi ya'ujul batu bainakum. Lalu kemudian malaikat yang menjaga kita, kalau malaikat siang yang menjaga kita, maka dia bergantian dengan malaikat subuh. Tsummal ladzi ya'ruju batu fikum. Lalu kemudian malaikat yang menjaga kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya menghadap Allah? Melaporkan catatan amal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam sebuah hadisnya, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat itu. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi Allah bertanya, maka dijelaskan dalam hadis itu,
wa huwa a'lamu bihim, Allah itu maha mengetahui dari para malaikat itu. Tetapi kalau bahasa kitanya kira-kira SOP-nya Pak ya, standar operasionalnya. Maka Allah bertanya kepada para malaikat itu, kaifa taraktum ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, bagaimana keadaan hambaku di saat engkau meninggalkannya? Malaikat menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Rabb, kata malaikat itu, kami mendatangi mereka, mereka dalam keadaan salat, dan kami meninggalkan mereka, mereka pun dalam keadaan salat. Maka beruntung kita kalau kita menjaga 2 waktu salat ini berjamaah, maka malaikat itu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan salat, melaksanakan amal saleh. Maka mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perantara amal-amal saleh kita, catatan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar ya, mungkin kultum saja kita pada subuh ini. Beberapa bulan yang lalu mungkin ada kami silaturahim sini pagi. Iya. Pernah kami silaturahim di sini, tapi karena berhubung sudah luar biasa kesibukan, sebenarnya kami ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diamanahkan oleh Pemkot untuk mengisi setiap subuh Ahad di masjid-masjid yang berada di Kecamatan Kemuning, baik masjid maupun mushola. Maka keliling kami beberapa dai yang berada di wilayah Kecamatan Kemuning ini bergantian jadwal. Dan kebetulan beberapa minggu yang lalu Pak Widodo, ya, Pak Widodo nelpon kami untuk bisa mengisi jadwal Idul Fitri. Kebetulan kami belum bisa karena sudah ada jadwal, maka ada kawan kami yang bisa mengisi. Ketika Pak Widodo nelpon kami, teringatlah kami dengan mushola. Dulu pernah kami silaturahim beberapa bulan yang lalu atau di tahun-tahun kemarin. Nah, sudah lama tidak silaturahim lagi ke mushola Al-Ikhlas ini. Maka teringat kami, alhamdulillah subuh hari ini kami menyempatkan waktu. Sebenarnya kalau pengen mengikuti jadwal, ada jadwalnya, tapi karena dengan kawan-kawan bisa bertukaran, maka kami menyempatkan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian kita atau tema majelis subuh kita pada hari ini tentang keistimewaan di 10 akhir bulan suci Ramadan. Pada hari ini kita memasuki hari ke 22 ya. Ada yang 22, ada yang 23. Itu semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang khawatir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini belum mulai puasanya. Nah, ini yang khawatir ya. Kalau 22 ataupun 23 itu semua memiliki hujah masing-masing, memiliki dalil masing-masing. Nah, kalau yang belum mulai hari ini, nah itu hujahnya apa? Belum jelas gitu. Itu perlu dipertanyakan. Tapi kita harus tetap istiqomah ya. Kalau seandainya kita mengikuti pemerintah dan Nahdlatul Ulama, berarti hari ini 22. Jangan nanti seandainya mohon maaf, mungkin saudara-saudara kita yang berorganisasi Muhammadiyah, dia duluan, mungkin ya, kemungkinan duluan. Jangan kita ikut duluan juga. Ikutilah sesuai dengan yang kita ikuti dari awal.
Tapi insya Allah informasi ya, karena kami juga honor di Kementerian Agama, informasinya insya Allah kita itu sama-sama lebarannya, walaupun yang duluan, ada yang duluan puasanya. Kalau yang duluan berarti dia genap 30. Kalau kita yang mengikuti pemerintah 29 berarti ya. Nah, itu insya Allah belum pasti, tapi ya insya Allah mudah-mudahan. Karena udah enak juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada yang duluan, ada yang terakhir. Nah, kawan-kawan kita sudah makan rendang dia. Itu masih nggak perlu lapar ya. Kurang enak juga rasanya ya. Nah, maka kita berdoa mudah-mudahan bareng-bareng lebaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari bersama-sama kita menguatkan semangat kita untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan suci Ramadan. Akhir bulan suci Ramadan dalam beberapa riwayat itu luar biasa keutamaannya, dan tidak semua umat manusia memiliki kesempatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Mungkin ada saudara-saudara kita atau keluarga kita yang dulu 3 bulan yang lalu mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami di bulan suci Ramadan. Itu doa kita bersama. Dimulai awal bulan Rajab kita selalu berdoa dengan kalimat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk saudara-saudara kita, Allah tidak perkenankan dia. Allah angkat dia. Allah panggil dia. Dia tidak bisa beribadah sebagaimana kita beribadah pada bulan suci Ramadan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan itu untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Maka kesempatan yang mana tidak semua manusia bisa mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana kita pada saat ini, mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Khususnya di bulan Ramadan ini, di akhir-akhir bulan Ramadan. Itu keutamaannya luar biasa. Kalau kita baca beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW, Rasulullah itu ketika memasuki akhir Ramadan, dia memacu semangatnya lebih kuat. Dia kembali Rasulullah itu menguatkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi awal-awal bulan suci Ramadan. Kita baca di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berada di 10 akhir bulan suci Ramadan, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Idza dakhala al-ashr, apabila memasuki 10 akhir bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW itu syadda mizarahu, menguatkan sarungnya, menguatkan pakaiannya, memacu semangatnya. Artinya Rasulullah SAW ketika memasuki 10 akhir bulan suci Ramadan kembali membangkitkan semangatnya, menguatkan semangatnya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW di lanjutan hadisnya, wa ahya'u lailah. Rasulullah menghidupkan malam-malam Ramadan. Bagaimana cara kita menghidupkan malam-malam Ramadan? Banyak di antaranya kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ataupun mungkin kalau kita tidak sempat berjamaah boleh sendirian-sendirian di rumah sholatnya. Sholat tarawih tidak wajib hukumnya berjamaah, dan sholat tarawih juga sunnah hukumnya. Tetapi keutamaan sholat tarawih dengan bulan suci Ramadan itu sangat erat kaitannya. Coba kita perhatikan, di bulan-bulan yang lain tidak ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu khusus hanya bulan suci Ramadan. Itu artinya keistimewaan sholat tarawih kaitannya sangat erat dengan bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah mencontohkan itu, wa ahya'u lailah. Rasulullah menghidupkan malam-malamnya dengan melaksanakan sholat tarawih. Wabil khusus kalau kita
bisa berjamaah itu lebih afdal ya, karena keutamaan orang yang berjamaah melaksanakan sholat itu baik di musholla maupun di masjid maupun di langgar-langgar, itu keutamaannya luar biasa. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menyebutkan sholatul fardhi, sholatul jamaati afdalu min sholatul fardhi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dari orang yang melaksanakan sholat sendiri kan. Bisa bi'ain wa isrina darajat. Itu mencapai 27 derajat keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau memiliki kesempatan, dan kita harus maksimalkan untuk bisa melaksanakan menghidupkan malam-malam suci Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Lalu Rasulullah SAW mencontohkan, saking Rasulullah itu tidak mau keluarganya ketinggalan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah membangunkan semua keluarganya. Wa istayqadha ahlahu, Rasulullah membangunkan keluarganya. Fatimah Zahra, anak Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, dibangunkan oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW semuanya dibangunkan ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Jangan sampai terlewat, jangan sampai lalai di 10 malam terakhir Ramadan untuk bisa beribadah di akhir malam di bulan suci Ramadan. Lalu pertanyaan terbesar untuk kita semua, mengapa Rasulullah itu luar biasa memacu semangatnya di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan? Kita semua paham dan kita semua mungkin sudah memahami bahwasanya di 10 malam terakhir Ramadan ada salah satu malam yang mana malam itu luar biasa keutamaannya. Tidak ada malam yang melebihi keutamaan daripada malam di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan itu. Hanya terjadi di bulan suci Ramadan, tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menurut beberapa riwayat hadis itu memang di 10 malam terakhir, malam yang ganjil di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah membangunkan keluarganya, Rasulullah memacu semangatnya, Rasulullah menghidupkan malam-malamnya, supaya siapa tahu di malam itu ketika kita sedang beribadah, malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita lebih utama daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun. Lebih 83 tahun, bukan kurang. 83 tahun, 3 bulan, 3 minggu dan sekian hari. Itu kalau kita hitung 1000 bulan itu. Maka kalau kita beribadah pada malam hari itu dan kesempatan atau kebetulan pada malam hari itu malam turunnya Lailatul Qadar, maka ibadah kita luar biasa. Belum tentu usia kita bisa sampai 83 tahun, tetapi ketika kita beribadah pada malam hari itu, maka ibadah kita melebihi orang yang beribadah selama 83 tahun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, fi lailatul qadar, pada satu malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu bulan Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu kata Allah Subhanahu wa taala khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan malam Lailatul Qadar ini tidak akan terjadi selain daripada bulan suci Ramadan. Kapan terjadinya? Di 10 malam terakhir. Lalu kapan juga terjadinya? Wallahu a'lam, kita semua tidak ada yang tahu. Rasulullah hanya menyebutkan saja bahwasanya apabila kalian ingin mencari Lailatul Qadar atau ingin mencari atau ingin beribadah pada malam kemuliaan tersebut, carilah dia di malam-malam ganjil. Taharrau Lailatul Qadri, kata Aisyah radhiyallahu anha. Cari oleh kalian atau carilah malam-malam, carilah Lailatul Qadar itu fil witri,
pada malam-malam ganjil min ashril awakhir Ramadan, pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Artinya, kalau kita ingin beribadah mencari kemuliaan di Lailatul Qadar, maka cari di malam-malam ganjil 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Inilah mengapa Rasulullah SAW luar biasa memacu semangatnya, membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya. Karena ada salah satu malam di mana pada malam hari itu diturunkan Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Sebagai penambah wawasan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahap. Tahap yang pertama itulah pada malam Lailatul Qadar, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu 1 malam, 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat diturunkan sekaligus dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas sekaligus di malam Lailatul Qadar, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Lauhil Mahfuz? Wallahu a'lam. Tak tahu apa itu Lauhil Mahfuz itu, ya. Karena kami belum sampai ke situ dan penjelasan para ulama juga tidak begitu detail mengenai Lauhil Mahfuz itu apa. Lalu kemudian apa juga itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu suatu tempat yang suci, di mana tempat itu berada di langit dunia. Di langit dunia. Itulah Baitul Izzah. Jadi sekaligus dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu. 1 malam diturunkannya. Lalu kapan diturunkannya kepada Rasulullah SAW? Nah, itulah yang sering kita peringati pada malam nuzul Quran. Pada malam nuzul Quran itu mayoritas kita biasanya diperingati pada 17 Ramadan. Nah, 17 Ramadan itu bukan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, tetapi yang kita peringati itu dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita bingung, kok kenapa diperingati pada malam 17 padahal Al-Qur'an menjelaskan pada malam Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di malam yang ganjil bulan suci Ramadan. Nah, itu perlu kita pahami. Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Qur'an tahap pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lengkap semuanya diturunkan. Tetapi pada malam 17 Ramadan diturunkan dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Mengapa di 17 Ramadan? Di mana dalilnya 17 Ramadan itu? Sedangkan kalau kita baca di beberapa riwayat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan malam 24 turunnya Al-Qur'an, awal turunnya surah Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah itu surah apa, Bu? Surah Al-Alaq, Iqra, ya, surah Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu 5 ayat. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah ayat yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ketika itu asbabun nuzul surah Iqra ini, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini, ketika itu Rasulullah SAW itu bertahanus di Gua Hira. Bertahanus itu kalau bahasa kitanya menyendiri di Gua Hira, menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu ini. Lalu kemudian mengapa di 17 Ramadan, di mana para ulama itu bisa menyimpulkan 17 Ramadan wahyu yang pertama turun? Inilah penafsiran daripada para ulama ahli tafsir, mengambil penafsiran surah Al-Anfal ayat ke-41. Pada ayat in kuntum amantum billah, apabila kalian beriman kepada Allah, itu firman di dalam surah Al-Anfal ayat 41.
Wa ma anzalna ala abrina, dan apa yang kami turunkan ala abrina kepada hamba kami. Yang diturunkan itu Al-Qur'an, kepada hamba kami itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumal Furqan, di hari Furqan, hari pembeda. Apa itu hari pembeda? Lanjutan ayatnya, yaumal taqal jam'an, pada hari itu bertemunya dua pasukan. Diteliti oleh para ulama. Dua pasukan yang mana bertemu itu? Ternyata dua pasukan dimaksudkan adalah pada perang Badar. Jadi perang Badar itu bertemu dua pasukan yang besar, yaitu pasukan kafir Quraisy dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin itu sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan kafir Quraisy. Tapi pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an sama waktu turunnya, tanggalnya sama, harinya sama dengan waktu terjadinya perang Badar itu. Sehingga para ulama menyimpulkan kalau terjadinya perang Badar itu 17 Ramadan, sebagaimana firman Allah tadi, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kalau terjadinya perang Badar itu 17 Ramadan, maka turunnya kitab suci Al-Quran pertama sekali kepada Rasulullah SAW itu pada 17 Ramadan. Harinya hari Senin. Nah, tetapi ternyata tidak selalu 17 Ramadan itu hari Senin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita peringati itu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mengapa kita selalu memperingati, khususnya mayoritas umat Islam di Indonesia selalu memperingati 17 Ramadan itu malam nuzulul Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada pembahasan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Apa-apa saja amalan kita untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi dengan kita melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua, ini yang juga tidak kalah pentingnya, hidupkan malam-malam Ramadan itu dengan membaca Al-Quran. Hubungannya sangat erat bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan, bulan istimewa, Al-Quran adalah kitab suci yang paling istimewa diturunkan di bulan yang mulia. Ketika kita menyatukan dua kemuliaan ini, yaitu kemuliaan bulan suci Ramadan dan kemuliaan kitab suci Al-Quran, maka insya Allah kita semua bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malamnya senantiasa kita habiskan waktu kita untuk membaca kitab suci Al-Quran. Mungkin kalau kita tidak sanggup satu malam satu juz, bisa satu malam mungkin setengah juz. Kalaupun tidak sanggup, mungkin kita kecapean, bisa kita baca minimal lah, jangan sampai kita lewat, mungkin 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Karena siapa tahu pada malam hari itu kita tidak pernah tahu. Pada malam hari itu kebetulan Lailatul Qadar. Maka ibadah kita ketika kita membaca kitab suci Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu pentingnya malam-malam bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran? Karena dua-duanya akan bersaksi di yaumul qiyamah nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik puasa maupun Al-Quran itu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diriwayatkan sebuah hadis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa, kata Rasulullah SAW, dan Al-Quran akan memberikan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di yaumil qiyamah nanti. Yaqulus ya, puasa itu nanti bermohon kepada Allah. Puasa itu nanti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kata puasa itu, mana'tuhu ta'ama bin nahar fasyaffi'ni fi. Wahai Tuhanku, kata puasa, aku telah menahan seorang hamba itu
untuk tidak makan dan minum di siang hari karena dia mengerjakan puasa, mengerjakan aku kata puasa. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Begitupun juga Al-Qur'an nanti bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul Qur'an, Allah pun bermohon kepada Allah, Al-Qur'an pun bermohon kepada Allah. Ya Rabb, mana'tuhun nauma bil lail fasyafi'ni fi. Wahai Tuhanku, kata Al-Quran, aku telah menahannya dari tidur di malam hari karena dia membaca aku, karena dia berinteraksi dengan aku, kata Al-Quran. Fasyafi'ni fi, izinkan aku ya Rabb untuk memberikan syafaat kepada hamba-Mu ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dua ini, Al-Quran dan puasa itu. Fayusyaffa'ani lil 'abdi. Maka Allah mengizinkan keduanya ini untuk memberikan pertolongan kepada ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, mari kita sama-sama tingkatkan ibadah kita untuk menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan ini, dan pada akhirnya nanti kita bisa mencapai semuanya, yaitu dengan kemenangan yang hakiki pada saat Idul Fitri. Bukan hanya menang-menang ikutan saja, kita bisa merasakan kemenangan yang hakiki. Banyak orang-orang yang merasakan atau yang ikut-ikutan saja menangnya, ikut-ikutan saja. Tetapi kita tidak diperkenankan demikian. Kita harus menjadi pemenang yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala, meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kalaupun ada waktu, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan apa yang kami sampaikan, silakan kita diskusikan. Kalaupun tidak ada, alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mohon ampun. Usikum binafsi taqwallah wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.